bahwa seorang hamba sahaya layaknya seorang merdeka jika ia merasa cukup dengan apa yang ada, dan orang merdeka layaknya hamba sahaya jika ia rakus, maka terimalah apa yang ada dan jangan rakus, karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek selain daripada rakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah ala bi nikmatihi tatimus sholihat. Atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat kemerdekaan Republik Indonesia dan kemerdekaan jiwa manusia dari semua belenggu kealpaan, sehingga kita semua bisa menunaikan segala tanggung jawab dengan riang gembira. Semoga ibadah dan kebaikan yang kita lakukan bisa menjadikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua arti dari sebuah kemanusiaan yang merdeka, sehingga bisa terlepas dari belenggu-belenggu nafsu yang buruk. Dan semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jum'ah di atas mimbar yang mulia ini, di pada siang hari ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal dan bekal iman dan takwa, kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Dengan takwa pula, maka kita semua akan tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita semua berada pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 kemarin.
Namun tidak kalah penting dari perayaan itu adalah merenungi kembali, merefleksi kembali perihal kemerdekaan manusia itu sendiri. Sudahkah kita menjadi manusia yang merdeka? Ataukah sebaliknya, kita justru masih ditawan oleh hawa nafsu yang hina? Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam salah satu kitabnya Al-Ghararul Bahiyah fi Syahril Bahjah Al-Wardiyah, perihal kemerdekaan seorang hamba, menurut beliau barometer seorang hamba bisa dikatakan mereka merdeka jika ia sudah bisa menerima semua yang ada pada dirinya, atau yang disebut dengan qanaah, dan juga tidak tamak pada hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa seorang hamba sahaya layaknya seorang merdeka jika ia merasa cukup dengan apa yang ada, dan orang merdeka layaknya hamba sahaya jika ia rakus, maka terimalah apa yang ada dan jangan rakus, karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek selain daripada rakus. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak tertinggi dari kemerdekaan setiap orang, setiap hamba. Orang-orang yang sudah bisa merasa cukup dengan apa yang dimilikinya tidak lagi dikekang dan dibelenggu oleh keinginan-keinginan nafsunya. Bahkan mereka sendiri yang akan mengontrol nafsu tersebut untuk selalu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapannya, dan inilah kemerdekaan sesungguhnya bagi diri setiap hamba dan manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, begitu juga sebaliknya, rakus dan selalu berharap pada apa yang tidak dimilikinya akan menjadi manusia sebagai hamba sahaya. Ia tidak lagi bisa mengontrol dirinya, namun dikontrol hawa nafsunya. Perbuatan apapun akan dilakukan demi memuaskan hawa nafsunya, dan inilah yang disebut sebagai orang yang tidak merdeka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita semua berusaha untuk bisa menjadi hamba yang merdeka dengan cara menerima semua yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Segala ambisi dan kekuasaan atas apa yang belum kita miliki segera kita hilangkan, karena hal itulah yang akan menawan diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan sifat qanaah atau menerima apa adanya sebagai simpanan yang tidak akan pernah rusak. Dalam satu hadis disebutkan, al-qanaatu kanzun la yanfa. Artinya, menerima apa adanya atau qanaah merupakan simpanan yang tidak akan pernah rusak. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud hadis ini adalah bahwa dengan memiliki sifat qanaah, kita semua akan menutup mata untuk tidak melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kita akan bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang kita dapatkan, dan akan terus berbaik sangka, berhusnuzan bahwa yang kita miliki merupakan nikmat yang harus kita terima. Penting bagi kita, ma'asyiral muslimin, sifat qanaah juga pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Salim Al-Anbali dalam kitab Godaul Albab Syarh Manzamatil Adab, mengutip wasiat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berwasiat kepada kita semua
untuk selalu berusaha menumbuhkan sifat qanaah di dalam diri kita masing-masing. Karena qanaah merupakan kekayaan yang tidak akan pernah habis. Wahai anakku, apabila kamu mencari kekayaan, maka carilah ia dengan qanaah, karena sesungguhnya ia merupakan harta yang tidak akan pernah habis. Janganlah kamu rakus, karena sesungguhnya ia adalah kefakiran yang akan selalu datang. Dan hendaklah kamu berputus asa terhadap sesuatu yang ada di tangan manusia, karena tidaklah kamu berputus asa dari sesuatu, melainkan Allah akan menjadikanmu tidak butuh pada sesuatu. Demikianlah wasiat yang bijak dan mulia kepada kita sekalian mahasyiral muslimin tentang sifat qanaah. Ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh insan teladan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, bahwa kekayaan pada hakikatnya tidak dinilai dari banyaknya harta yang kita miliki, namun kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa dengan menerima apa yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Mari momentum perayaan kemerdekaan ini kita jadikan sebagai momentum untuk memerdekakan jiwa kita, yaitu dengan cara menerima semua yang telah Allah takdirkan kepada kita semua. Jadikanlah sifat qanaah sebagai pelindung bagi diri kita untuk tidak rakus dan juga tidak tamak pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh pembawa acara bahwa masjid kita ini sedang membangun, maka sebaik-baik perniagaan adalah perniagaan dengan Allah. Semoga kita semuanya terketuk hati kita untuk bergotong royong menjadikan sarana ibadah kita kepada Allah ini dengan sarana yang nyaman, yang baik, sehingga kemudian menjadikan kita semakin dekat, semakin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jum'ah perihal makna dari kemerdekaan manusia. Semoga bisa memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, akramil awwalin wal akhirin, al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, wa salat daimatan bidawamis samawati wal ard. Amma ba'd, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyufa mukhtalifatan wasadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah
wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.